Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam, materi terkait tentang reproduksi tumbuhan berbiji. Silahkan buka bukunya di halaman 31 di pembelajaran bab 2. Yang ketiga, reproduksi tumbuhan berbiji. Yang A, ada reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif dibagi atas dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kami tidak melibatkan campur tangan manusia. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Gambar dari stolon atau geragi. Batang tersebut menjalar di atas permukaan tanah. Ciri-cirinya adalah geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak tergantung pada induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah rumput tegi, teganan, hentanan, buah arbe, stroberi, semanggi. Kemudian tunas adventif. Apa yang dimaksud dengan tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun seperti cocor bebek. Kalian saksikan pada gambar tunas liar yang berkembang biak di luar tumbuhan lain, gambar tunas adventif. Ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak.
Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, stek, menyambung atau mengenten, menempel atau okulasi. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah, dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat dari induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Pada satu pohon tanaman hasil menyambung dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil, serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, tapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat.
Oleh karena itu akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Baiklah nak, itu tadi materi kita terkait tentang ilmu pengetahuan alam. Insya Allah minggu depan Ustazah akan melanjutkan. Bagian Ustazah tidak mengerti dan tidak memahaminya, silakan tanyakan ke Ustazah secara langsung. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.